Baik, perkenalkan nama saya Indra Madika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi pada basis data. Oke, untuk daftar isi materi, itu yang pertama ada pengertian dari replikasi, yang kedua ada contoh dari replikasi, dan yang ketiga ada praktek dari replikasi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari replikasi. Jadi, replikasi itu adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database, sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, dengan menggunakan teknik replikasi ini, data tersebut dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Selanjutnya, ada contoh dari replikasi. Nah, jadi replikasi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Jadi untuk replikasi satu arah itu merupakan replikasi yang dimulai dari server A lalu menuju server B. Namun dia ini tidak bisa sebaliknya. Lalu ada replikasi dua arah. Jadi replikasi dua arah itu merupakan replikasi yang dimulai dari server A lalu menuju server B dan bisa sebaliknya. Selanjutnya kita akan menuju ke praktek replikasi. Oke, kita sekarang sudah berada di SQL York. Jadi untuk langkah pertama itu kita harus mempunyai dua server terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat dua server. Jadi untuk server yang pertama ini bernama testing program, itu berada di localhost. Nah, sedangkan untuk server yang kedua ini bernama Mahadika, itu berada di alamat IP 192.168.56.2. Oke. Sekarang untuk langkah yang kedua, kita mungkin akan membuat database beserta tabel dan isian datanya dulu di server yang kedua, yaitu server Mahadika. Oke, jadi kita akan buat database terlebih dahulu. Database, oke, namanya balapan. Oke, kita run. Ya, query sukses. Saat ini kita akan gunakan dulu database-nya. Ya, juga sudah sukses. Lalu kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Ke table, namanya tabel rider, nama 8. Buka. Ini ID rider. Di rider ini seperti nomor ridernya. Lalu nama rider. Departure 50. Oke. Kita tutup. Kita run. Ya, query sudah sukses. Hanya kita akan mengisi datanya terlebih dahulu. Cara insert into, nama tabelnya tadi tabel rider, lalu values, values itu nilai apa yang harus dimasukkan. Tadi ID ridernya 1, lalu namanya kita kasih Rossi misalkan. Data yang kedua kita kasih nama Lorenzo sesuai dengan nama pembalap MotoGP. Kita kasih 3 data saja. Satu lagi mungkin Marquez. Oke, kita jalankan. Ya, sukses. Nah, setelah kita membuat database, membuat tabel beserta isiannya di server yang kedua, sekarang kita
akan beralih ke server pertama. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu cek apakah data yang tadi sudah kita inputkan itu sudah masuk atau belum. Cara select bintang from tabel rider. Oke, sudah masuk tadi. Nama pertama, ID rider pertama itu Rossi, ID rider kedua Lorenzo, dan ID rider ketiga itu Marquez. Sekarang kita beralih ke server pertama. Nah, di server pertama ini kita harus menginstal pluginnya terlebih dahulu. Plugin dari Federated-nya itu dengan cara install zoname petik h_federated x, kita tutup, kita jalankan. Ya, query-nya sudah sukses. Nah, sekarang kita mau cek dulu apakah tadi dari Federated-nya sudah terinstall atau belum, dengan cara show engines. Kita lihat di tabel-tabel ini, ya, yang ini Federated-nya sudah support, sudah yes, berarti sudah bisa digunakan. Oke, jadi sekarang kita akan membuat hal yang sama seperti apa yang kita buat di server yang kedua tadi, di server Mahadika, tapi hanya membuat database dan tabel saja. Oke, jadi kita akan buat dulu ke database. Jadi untuk disclaimer aja, nama databasenya harus lain ya dari yang di server sebelumnya. Yang tadi balapan, mungkin sekarang kita ganti menjadi racing. Oke, sudah sukses. Sekarang kita use dulu databasenya, kita pakai. Oke, sudah sukses juga. Nah, sekarang kita membuat hal yang sama dengan tabel yang sama seperti ada di server sebelumnya. Nah, ini. Oke, kita copy saja biar cepat. Lalu sekarang kita akan membuat Federated-nya, koneksi Federated-nya itu dengan cara engine Federated. Jadi engine-nya itu kita menggunakan engine Federated. Lalu kita akan membuat koneksinya dengan cara connection sama dengan petik dalamnya MySQL //. Lalu di sini kita akan mengetikkan username dan password dari server yang sebelahnya atau server kedua. Jadi untuk username dan passwordnya yang ada di server ini itu adalah username-nya Mahadika dan passwordnya juga sama Mahadika. Itu saya sudah setting sebelumnya. Mahadika, passwordnya juga Mahadika. Lalu add, lalu dilanjutkan oleh IP yang ada di server Mahadika tadi, yaitu di sini add 192.168.56.2 192.168.56.2. lalu dilanjutkan oleh password portnya, yaitu portnya itu 3306. Lalu dilanjutkan dengan nama database yang ada di server Mahadika tadi, yaitu balapan. Jadi kita tulis ini balapan / nama tabel yang tadi DB rider, lalu
Titik sudah, dan kita tutup. Nah, lalu kita run secara bersamaan dengan create table tadi. Itu kenapa tadi saat pembuatan tabel saya tidak run dulu, karena kita langsung run dengan engine federated-nya. Jadi kita run. Oke, sudah sukses. Jadi sekarang kita mau cek dulu apakah benar-benar sudah masuk, sudah berhasil atau tidak. Tabel rider. Ya, tadi ternyata sudah masuk. ID rider 1 itu Rossi, ID rider 2 itu Lorenzo, dan ID rider 3 itu Marquez. Sama seperti yang ada di server Madika. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan satu saja data mungkin untuk mengetes apakah federated ini sudah berjalan atau belum. Jadi dengan cara sama, misalnya itu db rider values di 4, berarti namanya mungkin Pedrosa. Oke, sukses. Sekarang kita akan cek lagi. Ya, sudah masuk ID rider 4 Pedrosa. Sekarang kita akan mengecek kembali di server pertama apakah data yang tadi kita masukkan apakah ikut juga masuk di sini. Nah, kita coba cek. Nah, ya, ID rider 4 Pedrosa. Dan juga tadi yang diinputkan pertama di server yang kedua itu juga sama, ID 4 Pedrosa. Oke, mungkin itulah namanya federated. Jadi dia bisa mengambil data yang ada di server sebelahnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian selama praktek dari federated kali ini. Saya ucapkan terima kasih.